Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Desi Ari Andriani, CGP Angkatan 10, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif mengenai penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang pada akhirnya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Pada tahap validasi tindakan yang salah, dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Kasus pertama, Fitko tidak terima tugasnya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Tadi Bu Desi mendengar dari ketua kelas, katanya kamu habis berantem ya sama Feris? Iya Bu, habisnya kesel sih. Kenapa kesel? Feris sering sekali mencontek tugas saya Bu. Oh gitu, ya wajar lah kalau kamu kesel. Kalau Bu Desi di posisinya Fitko juga Bu Desi akan kesel seperti Fitko. Lalu apa sih yang kamu lakukan tadi ke Feris? Saya marah-marah Bu, saya maki-maki Feris dan saya mengebrak mejanya Bu. Oh gitu, kamu pasti punya alasan tersendiri kenapa kamu melakukan itu ya? Ya Bu, masa saya diam saja, saya sudah bersusah payah mengerjakan tugas. Dia malah seenaknya sendiri, mencontek tugas saya, tidak mau berusaha sendiri. Oke baik, ya wajar sih kalau kamu marah itu manusiawi karena tidak ada pekerjaan yang kita ikhlaskan lah kalau kita contekin ke teman gitu aja. Bu Desi sangat menghargai tindakan Fitko karena posisinya Fitko hanya marah-marah dan menggebrak mejanya Feris tanpa Fitko menegur. Nah sekarang coba menurut Fitko, apakah tindakan marah-marah tadi dan menggebrak meja itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Nah kalau memang tidak sesuai, menurut Fitko keyakinan kelas apa sih yang sudah Fitko langgar? Saling menghormati antar teman Bu. Oke, menurut Fitko saling menghormati antar teman, yaitu Fitko menghormati Feris, itu penting nggak? Penting Bu. Oke, kalau memang itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan saat kamu sedang marah? Saya harus lebih bersabar Bu. Oke, apakah Fitko bersedia melaksanakan itu? Bersedia Bu. Oke, lalu apa sih yang akan kamu lakukan setelah kejadian ini? Apa yang Fitko akan lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Saya harus lebih bersabar, dan jika ada teman yang mencontek saya lagi, saya harus memberitahu Bu Desi sebagai wali kelas saya. Oke, baik, tepat sekali. Fitko sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan ini. Tetap semangat ya, Bu Desi akan mendukung Fitko. Nanti kita ciptakan suasana kelas yang lebih positif lagi. Oke, terima kasih. Setelah ini Fitko boleh kembali ke kelas lagi. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Oke, sama-sama. Nama saya Emmanuel Fitko Raditya Pratama dari kelas 6. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bu Desi. Saya diajak untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus belajar lebih bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Terima kasih Bu Desi. Kasus kedua, Jenny sering datang terlambat ke sekolah, sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Jenis, kamu tahu tidak kenapa alasan kamu dipanggil ke sini? Tahu Bu, karena hari ini saya datang terlambat ke sekolah.
tuh sering sekali terlambat ke sekolah. Bu Desi di sini tidak mau fokus pada kesalahan Jenis, tetapi Bu Desi pengen tahu alasannya kenapa sih? Iya, Bu. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Jenis bukanlah satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Kita bisa kok mencari penyelesaiannya bersama-sama. Iya, Bu. Jenis pasti punya alasan kenapa sih akhir-akhir ini Jenis itu datang terlambat. Kalau Bu Desi boleh tahu tuh kenapa ya? Karena saya begadang main HP, Bu, jadi kurang tidur. Oke, Jenis tahu nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Bu. Oke. Jadi kalau datang terlambat ke sekolah itu sesuai nggak sih dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Oke, tidak. Kalau memang tidak, itu berarti Jenis itu sudah melanggar keyakinan kelas yang mana? Yang disiplin, Bu. Oke, menurut Jenis itu disiplin penting nggak sih? Penting, Bu, karena disiplin melatih saya untuk datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Ya, tepat sekali. Disiplin itu sangat banyak manfaatnya buat kita. Iya, Bu, saya mohon maaf dan menyesal karena saya sering terlambat. Oke, menurut Jenis, apa yang akan Jenis lakukan supaya tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi agar datang tepat waktu ke sekolah. Oke, baik. Jenis sudah bisa menemukan solusinya dan Bu Desi akan bekerja sama dengan orang tua biar Jenis nanti tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Oke, sekarang Jenis boleh kembali ke kelas. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama. Nama saya Jenis Keton Claren, kelas 6. Terima kasih, Bu Desi. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bu Desi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan begadang lagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Demikian skenario penyelesaian kasus yang ada di sekolah menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.